akan dilanjut oleh tugas akhir begitu ya. Kira-kira yang bisa bagus. Kalau toh kita kompetisi dana yang bisa diterima begitu ya. Itu memang perlu perlu apa ya, perlu belajar gitu ya. Baik, diperkenalkan mungkin yang dari Umsida sudah kenal begitu ya. Saya Ibu Prantasi Hermi Cahyanti, biasa ditemui Ibu Tasi gitu ya, dosen di Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Oke, sebelum ke proposal yang bagus atau bagaimana laporan yang bagus, kita perkenalan dulu di revolusi industri 4.0 begitu sih. Apa sih Bu? Itu Bu? Ya, walaupun sekarang sudah mulai jalan ya, artinya sudah mau menuju ke revolusi industri 5.0 ini ya, atau 0.0 ini. Adalah transformasi komprehensif, saya baca dulu ya, dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Jadi intinya itu yang tadi dipakai peserta nomor 1 itu sudah masuk di sini, Internet of Things gitu ya. Apalagi dulu masih kita coba-coba gitu ya, sebelum ada pandemi. Sebelum ada pandemi itu kita mencoba ke digital, teknologi digital, mencoba ke internet. Tapi begitu ada COVID, sebenarnya ini ada pengaruh besarnya juga. Mau nggak mau kita sudah dipaksa, ditarik, diseret untuk bisa pakai virtual semua, untuk bisa pakai daring gitu. Karena nggak boleh ketemu, ketemu orang juga sangat dibatasi gitu. Kemarin sudah alhamdulillah blending gitu ya, artinya antara virtual sama luring gitu, tapi COVID-nya naik lagi, ya otomatis balik lagi. Nah itu sebenarnya cara-cara seperti itu sudah masuk ke revolusi industri 4.0 ini ya. Jadi menggabungkan yang konvensional itu dengan pakai teknologi digital dan internet seperti itu. Macamnya apa ini ya? Jadi semua itu diarahkan tadi ke handphone ya, maunya kita itu handphonenya itu tipis-tipis saja, ringan-ringan aja, tapi memorinya gawede gitu, sak donya iso masuk semua gitu ya. Jadi bisa dilakukan untuk apapun gitu. Yang biasa kita nampakkan sebagai cyber physical system. Jadi yang konvensional nanti bisa dihubungkan gitu ya dengan mode-mode digital sehingga itu sebenarnya sudah masuk di industri 4.0. Ini bidang-bidangnya. Tadi ada Internet of Things itu juga masuk di sini ya. Mana ini? Dia masuk di sini. Bu, kalau bukan yang di luar ini Bu, apakah dia tidak masuk 4.0? Enggak, masuk juga ya. Inovasi, hanya memang dia digarisbawahi dihubungkan dengan bidang-bidang internet maupun teknik digital. Kalau dia mau 3D printing silakan. Kalau modelnya mau mobile teknologi silakan. Semua banyak, baik big data itu juga masuk di sini semua. Nah ini bidang-bidang di Fakultas Sains dan Teknologi ada semua ini. Jadi kalau mau milih yang informatika bisa, elektronika bisa, mesin bisa, dan satunya lagi industri juga bisa. Nah saat ini memang revolusi industri 4.0 itu difokuskan itu biasanya ke makanan dan minuman. Ada juga ke tekstil, ada ke otomotif, elektronik dan juga kimia yang mungkin peserta nomor 2 dan 3 itu hampir mirip-mirip gitu ya, yang bawa kimia juga, material. Adapun contoh penerapannya adalah misalnya kebijakan e-smart untuk industri kecil menengah ya, sehingga para pelaku usaha juga bisa mempromosikan produknya, ya toh sekarang sudah modelnya kan sudah pakai website semua ya, ada linknya dan seterusnya. Tujuannya emang seperti itu, maunya 2030 Indonesia itu masuk 10 besar, maunya seperti itu ya, dalam revolusi industri 4.0 itu. Nah mudah-mudahan lah, caranya gimana Bu supaya kita bisa masuk ke 2030 seperti itu, ya kita harus ekspor, harus punya produk. Adik-adik dan semuanya, kalau kita lihat negara-negara yang berhasil itu ada negara-negara yang ekspor, bukan import tuh ya, bukan import. Kalau bisa ekspor, gitu, bikin sendiri terus dijual. Yaitu negara-negara yang biasanya tanda kutip kaya yang bagus. Kita jangan bangga punya HP 5, wah tinggo kabeh. Tapi belas bikinan Indonesia sama sekali nggak ada. Beli semua. Kita jangan bangga punya mobil punya berderet-deret. Tapi bikin Indonesia ada gitu ya. Atau kita jangan bangga import dikit-dikit, bawang habis import, gula habis import,
Lombok habis import. Itu yang dulu diajari Prof. Haryono di Ru Pekarangan itu ditanamilah.